Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk praktikum kali ini kita pakai video karena emang agak susah sih kalau hanya dari PPT. Dan kalau video juga lebih mudah karena dari aspeknya sendiri juga ribet sih bikin PPT-nya karena Blender ini materinya bisa dibilang cukup padat walaupun PPT-nya cuma ya 13 slide gitu ya. Tapi sebenarnya ini materinya lumayan banyak, tapi hanya ada di satu pertemuan. Nah, jadi langsung aja. Kenapa belajar Blender? Karena eh, dalam Unity kita juga membutuhkan objek 3D. Lalu dari mana dapat objek 3D-nya? Sebagian memang kita bisa download, tapi mendownload itu kan terbatas. Kadang ada objek yang kita pinginnya bentuknya itu kayak gini loh, tapi ternyata di internet itu nggak ada, jadi mau nggak mau kita harus bikin sendiri. Eh, Sebenarnya praktikum pertemuan kelima itu kita belajarnya tentang VR, tapi VR kenapa kita undur dulu karena eh, sebenarnya kita mau pakai VR 3K sama Oculus, tapi alatnya itu ada di kampus dan kampusnya lagi lockdown. Jadi kita majuin dulu buat materi tentang Blendernya. Apa itu Blender? Blender merupakan perangkat lunak open source grafika komputer 3D. Perangkat lunak ini digunakan untuk membuat film animasi, efek visual, video model cetak 3D, aplikasi 3D interaktif, dan permainan video. Kemudian, apa saja yang bisa dibuat dengan Blender? Nah, di sini sebenarnya Blender itu nggak terbatas cuma buat 3D modeling atau buat animasi doang. Tapi banyak sekali yang sebenarnya bisa dibuat dengan Blender. Di sini aku udah ngelis beberapa di antaranya itu ada 3D modeling. 3D modeling ini bisa kita buat rumah atau bikin objek-objek 3D atau bisa juga bikin karakter manusia ataupun hewan. Kemudian sculpting. Apa itu sculpting? Bagi yang belum tahu, sculpting itu mirip seperti 3D modeling, hanya saja untuk benda yang lebih detail. Misalkan uh, di dinding itu ada yang namanya relief. Itu bisa dibuat dengan sculpting atau uh, di kulit. Di kulit kita itu kalau misalnya kita udah tua, untuk kakek atau nenek itu kan ada keriput-keriput. Cara buat keriputnya itu kan kecil ya kalau buat 3D modeling. Jadi kita buatnya itu pakai sculpting biar detail. Ini juga contoh sculpting. Ini kan gigi bawah ya, geraham bawah itu ada nampak gelombang-gelombangnya. Itu dibuatnya pakai sculpting. Terus texturing. Texturing itu semacam pemberian warna atau pemberian material buat si objeknya. Kemudian rigging. Rigging itu penulangan. Jadi kalau uh, kita mau menggerakkan objek yang detail, itu kita membutuhkan rigging atau penulangan. Kemudian animating itu pembuatan animasi, lighting, pencahayaan, compositing, penggabungan. Terus Blender juga bisa melakukan VFX, motion tracking, rendering. Jadi hasil dari Blender itu nggak cuma buat Unity gitu. Blender itu bisa juga kita mau bikin wallpaper misalnya atau mau bikin animasi itu bisa kita ubah ke gambar ataupun video. Terus ada juga video editing dan scripting. Di Blender kita juga bisa melakukan coding, bisa script, membuat script sendiri. Bahkan karena dia open source, jadi ada orang yang mengembangkan SIG ke dalam Blender. Jadi kita bisa membuat Google Map dalam bentuk 3D gitu. Dan itu dikembangkan oleh orang lain, bukan dari Blendernya. Terus, bagaimana tampilan di Blender 282? Di sini aku buat 282, kenapa? Karena versi sebelumnya yaitu 279 ke bawah itu emang lumayan jauh berbeda. Kita coba buka Blender 282-nya.
Nah, jadi tampilan pertamanya itu seperti ini. Kita klik aja di sembarang tempat buat ngilangin itu. Nah, ini tampilan 282. Kalau buat teman-teman yang mungkin penasaran bagaimana tampilan 279 ke bawah, itu seperti ini. Nah, lumayan jauh beda kan? Cuma Blender versi 282 ini dia buat 64 bit. Kalau laptop teman-teman masih 32 bit, itu nggak apa-apa deh pakai 279 ke bawah. Tapi emang resikonya ini cukup jauh berbeda dan lebih nyaman di versi yang terbaru. Buat tampilannya sendiri itu ada eh, ini workspace yang isinya ada kubus, ini kamera, dan ini ada lampu. Terus di sebelah kiri ini buat seleksi box, selection box. Misal kita tahan itu bisa buat seleksi semuanya. Dan ini eh, kita bisa lihat pilihannya, itu klik kiri ya. Klik kiri kemudian ditahan, bukan klik kanan, tapi klik kiri ditahan. Dan itu ada pilihannya select circle atau lasso. Nah, itu buat lasso atau circle. Oh ya, untuk tampilannya sendiri itu agak kalau kita mau rotasi seperti ini itu beda dengan Unity. Kalau di Blender itu kita tekan mouse tengah, ditekan bukan di scroll. Jadi tekan mouse tengah dan jika kita ingin pen view itu tekan shift terus mouse tengah. Terus ini apa? Ini untuk memindahkan 3D cursor. Teman-teman lihat yang di tengah ini bulat gitu ya, itu namanya 3D cursor. Bisa kita pindahkan. Lalu apa fungsinya nanti dijelaskan. Dan ini ada buat move. Jadi misal kita seleksi dulu, klik kiri, seleksi dulu objeknya, terus ini ada move, itu bisa ke atas, kanan, eh, rotasinya sumbu Z, Z itu di atas, terus yang Y warna hijau dan X warna merah. Ini buat rotasi, teman-teman mungkin pasti udah tahu lah ya, di Unity juga mirip kayak gini. Ini skala, kemudian ini untuk semuanya. Ini kan satu-satu ya, ini move, rotasi, sama skala, ini bisa sekaligus banyak. Bisa rotasi juga, bisa skala juga. Ini buat grease pencil. Kalau dulu namanya itu grease pencil. Buat coret-coret. Uh, Terus ini buat measure. Ini sebenarnya buat apa ya namanya? Perhitungan gitu sih. Buat mengukur tapi jarang aku pakai. Nah, buat undo itu Ctrl Z dan buat redo-nya Ctrl Shift Z, bukan Ctrl Y. Terus di bagian kanan ini ada kayak semacam, kalau di Photoshop itu namanya layer, tapi kalau di Blender namanya collection. Jadi ini collection objek apa saja yang ada di dalam Blender. Misalkan aku mau nambah objek lain nih, itu shortcutnya Shift A. Shift A terus mesh. Misalnya aku mau nambah UV sphere. Nah, kenapa munculnya di sini? Karena 3D kursornya ada di situ. Misalkan aku pindahkan 3D kursornya di sini. Terus aku Shift A, aku nambahkan silinder. Nah, silindernya itu muncul di posisi 3D kursornya. Dan ini nambah juga. Ini ada, tadi kan cuma cube, nambah jadi silinder sama sphere. Itu pokoknya apa yang ada di dalam workspace itu ada di collection. Dan di bawahnya ini ada kumpulan tools yang lain sebenarnya. Pokoknya banyak, tapi kalau kita cuma make buat Unity, nggak bakal kepake semua sih.
Ini buat render, ini buat output. Misalnya kalian mau buat animasi atau mau buat gambar JPG atau PNG, ini ukurannya. Terus ini layer, ini scene, ini word, pengaturan wordnya. Bisa kalian ubah warnanya. Misal kuning, nggak kelihatan karena harus di sini di render itu. Terus ini data kalau nggak salah, objek. Ini lokasi, misalkan ini kan aku seleksi sphere, lokasinya aku pindahin gitu. Lokasi, rotasi. Terus ini modifier. Ini bakal mempermudah kita nanti dalam modeling atau animating juga bisa. Terus ini partikel kalau nggak salah. Ya, partikel. Jadi kalau misalnya kalian mau buat rumput, misal ini aku hapus dulu deh. Hapus itu delete atau bisa juga tekan X. Terus aku misalnya mau mindahin ini 3D kursornya kembali lagi ke tengah, itu Shift C. Terus aku buat misalnya plane. Ini aku tekan S buat skala. Aku misalnya mau buat rumput. Itu bisa pakai partikel. Here. Nah, sebenarnya ya pengaturannya banyak sih. Ini jumlah partikelnya berarti ada 1000 rambut. Karena ini hair. Terus children ini banyak pengaturannya, panjang kalau dijelasin satu-satu sih. Terus render viewport, render as object. Misalkan aku buat ini plan lagi, tekan R buat rotasi, kita maunya rotasi sumbu Y misalnya. Tadi kan tekan R, terus tekan Y. Nah, kita maunya itu 90 derajat, jadi tekan 90. Jadi bisa tekan R, Y 90. Terus kita mau ke atasin nih, tekan G itu shortcut buat move. Aku terbiasa pakai shortcut karena dari versi 279 itu apa ya, tampilannya kurang menarik ya. Jadi aku terbiasa dengan shortcut. Tapi kalau misalnya nggak terbiasa dengan shortcut, ini ada move, ada rotasi, skala. Tapi buat ini aku pakai shortcut tekan G, tekan Z. Karena kita mau mindahin ke atas ke sumbu Z. Atau tekan G. Kalau tekan G aja itu kalian bisa mindahin kemana aja tanpa terbatas sumbu X, Y, atau Z. Terus misalnya ini aku skala sumbu Y, S, Y. Terus kecilin, anggaplah ini rumput. Terus aku seleksi lagi plane-nya dan ini objek. Nah, nama objeknya ini adalah plane. Bisa dilihat ini ada nama objeknya plane 001. Balik lagi, ini kita seleksi. Itu udah ada plane-nya, tapi rotasinya sepertinya perlu diubah. Atau kalau ribet di situ, ini kita rotasi aja jadi RX90. Oh, bukan. Nah, itu anggaplah ini rumput. Intinya seperti itu. Kalau kita ingin membuat objek yang banyak, tapi kan ribet ya kalau misalnya kita buat objek banyak satu-satu. Bisa menggunakan partikel. Jadi buat satu objek untuk banyak. Kemudian di bawah sini ada namanya timeline. Ini buat animasi. Tapi nanti dijelaskan aja. Terus kalau misalnya teman-teman nggak ada mouse, ini bisa diklik tahan
ditahan itu buat muter-muter ini pengganti mouse, dan ini buat pen view kalau nggak ada mouse. Ini buat zoom, diklik ditahan. Terus ini ada kamera view. Jadi ini nih kamera yang aku bilang tadi, ini kamera untuk tampilan kalau kita mau merender gambar atau animasi. Ini tampilan kamera, dan ini untuk perspektif dan ortografik. Coba fokus lagi. Misalkan buat teman-teman yang mungkin belum tahu bedanya apa itu perspektif atau ortografik, ini aku mau duplikat kubus ini misalnya, tekan shift D, terus tekan X biar dia sejajar sumbu X, shift D, X, shift D, X, shift D, X. Nah, itu kalau kita, ini tampilan perspektif namanya. Jadi tadi kan kita udah buat banyak kubus, tapi ketika kita lihat pada satu sudut di sumbu X, itu hanya terlihat satu, itu namanya ortografik. Buat perspektif, nah ini perbedaan perspektif dengan ortografik itu di sini. Oh, padahal kita masih di tengah nih, masih melihat di sumbu X. Tapi kalau kita pen view, itu bisa kelihatan banyak kubusnya. Nih misal nih, ini masih di sumbu S, tapi aku ganti jadi ortografik. Dia tetap kelihatan satu, karena menumpuk. Nah, kurang lebih itu bedanya. Lanjut di atas sini ada ini buat X-ray. Sebenarnya nanti sih di modeling bakal kepake. Terus ini ada tampilan wireframe. Nah, jadi kubus itu terbentuk dari 8 titik dan berapa garis. Ya pokoknya itulah. Ini tampilan wireframe-nya, misalnya kalian mau nambahkan UV sphere. Nah, jadi tampilan itu aku besarin skala, tekan S. Ini bakal memperlihatkan kerangka-kerangka dari objek kita. Terus ini solid, tampilan yang tadi. Ini ada material. Nggak akan kelihatan karena kita belum kasih warna. Kalau udah dikasih warna, bakal kelihatan bedanya. Terus ini render, tampilan render. Render kenapa kayak gelap gitu? Karena lampunya cuma satu dan energinya, powernya cuma 1000 watt. Soal aku tambah. Nah, itu ini kekuatan dari lampunya. Aku balikin lagi. Misalkan lampu ini aku geser ke sini. Nah, itu kelihatan bedanya. Tapi kalau di solid itu nggak akan kelihatan bedanya. Karena emang solid, nggak ada perbedaan material. Tapi ini tampilan render. Sebelum render kita bisa pastikan dulu ini udah bagus belum gitu tampilannya. Nah, karena kita bakal masukin objek-objek ini ke Unity, kita nggak akan membutuhkan yang namanya lampu dan kamera. Karena di Unity itu udah ada lampu dan kameranya sendiri, jadi kita nggak butuh, jadi kita hapus saja, kita delete. Ya, sepertinya sekian dulu untuk tampilan di Blender, pengenalan awal. Setelah kita lihat tampilan dari Blender, terus selanjutnya ada shortcut yang biasa digunakan di Blender. Nah, shortcutnya itu tadi udah aku tunjukin beberapa.
Itu ada shift A menambahkan objek baru kayak tadi. Terus R rotasi objek, S skala, G itu sebenarnya grab buat memindahkan objek. Terus A untuk seleksi semua objek. Misal ini kan satu-satu ya seleksinya, dan kalau mau diseleksi semua itu tekan A, maka semua objeknya terseleksi. Terus untuk membatalkan semua seleksinya tekan AA. Terus lanjut shift D duplikat objek yang aku duplikat tadi, dan X menghapus titik, garis, atau bidang atau objek. Misalkan aku tekan X, ini karena dia objek, aku tekan X jadinya delete, jadi kehapus semua. Tapi kalau aku masuk dalam ini object mode, kalau aku masuk dalam edit mode ini mode untuk mengedit satu objek. Nih, jadi aku bisa seleksi titiknya, bisa seleksi garis, atau bisa seleksi per bidangnya. Nah, misal aku mau hapus, itu vertex itu vertex buat titik, edge buat garis, face buat bidang. Yang biasa dipakai itu tiga ini sih. Nah, kalau aku hapus vertexnya, dia bakal hilang satu berapa bidang itu ya. Pokoknya dia bakal hilang. Kalau misalnya garisnya aku hapus, ini masih menyisakan sebuah garis. Karena aku cuma menghapus garis di sini, tapi buat bidangnya jadi hilang. Kalau misalnya aku mau hapus satu bidang, bisa seleksi satu-satu kayak gini, atau langsung seleksi bidangnya. Terus tekan X, paste, maka bidangnya hilang. Terus ada Ctrl Z buat unlock, Ctrl Shift Z buat redo. Terus dalam edit mode itu ada tab. Jadi ini aku masih dalam edit mode, aku tekan tab, dia udah jadi object mode. Jadi udah bisa seleksi objek yang lain. Untuk extrude. Extrude itu fungsinya seperti ini. Seleksi satu bidang, terus tekan E. Dia bakal bisa pokoknya bertambah gitu. Terus tekan E lagi, bisa dirotasi kalau kita mau, terus skala kalau mau. Pokoknya itu extrude. Terus F, membuat face atau sisi minimal dari 3 titik yang diseleksi. Jadi ini kan aku udah hapus ya tadi. Nah, aku nggak bisa seleksi ini karena aku masih dalam edit mode. Edit mode-nya si objek yang ini. Aku harus ke object mode dulu buat bisa seleksi objek yang ini, terus masuk edit mode buat ngedit objek ini. Misal aku seleksi, tadi kan F ya, shortcut F. Aku mau seleksi 3 titik, terus aku tekan F. Nah, dia bakal membentuk bidang. Itu buat F. Terus Ctrl B buat bevel. Ini agak, aku coba contoh yang ini. Misalnya aku mau buat bevel dari garis ini, Ctrl B. Nah, bisa di scroll, teman-teman bisa scroll buat, nah, buat apa ya, biar dia sedikit halus lah. Itu kan buat satu garis. Tapi kalau misalnya mau semua, tekan A, yang shortcut itu seleksi semua, tekan A, terus Ctrl B. Ini bisa kita atur, itu di scroll, buat ininya di scroll, terus klik kiri. Oh ya, buat sebagai info aja,
Misalkan aku tekan Ctrl B, terus sebenarnya nggak sengaja gitu. Eh, Misalnya aku nggak sengaja tekan Ctrl B nih, sebenarnya aku nggak mau. Jadi itu bisa klik kanan mouse, klik kanan, maka dia akan kembali seperti semula. Jadi eh, nggak perlu klik kiri dulu, terus Ctrl Z itu kan jadinya kita ngeklik 2 kali. Cukup klik kanan aja kalau misalnya nggak sengaja. Terus Ctrl R buat loopcut. Aku coba yang ini, masuk ke edit mode, terus Ctrl R. Nah, dia bakal membuat potongan. Kita bisa potongannya bisa horizontal, vertikal, atau ini. Ini potongannya juga bisa kita tambah di scroll. Misalnya kita mau motong objek ini berapa berapa potong gitu. Itu di scroll aja mouse-nya. Misalnya aku mau 3, terus kalau udah yakin kita mau 3, klik kiri. Dan ini kan eh, apa ya, nggak lurus. Misalnya kita maunya lurus, itu klik kanan, maka dia akan lurus. Tapi kalau misalnya Ctrl R, terus kita pinginnya sengaja nggak lurus, itu klik kiri, terus ya klik kiri. Itu kalau kita emang pinginnya nggak lurus. Ya, terus klik mouse tengah untuk rotasi view yang tadi, scroll mouse untuk zoom view, terus shift klik mouse tengah untuk pan view, dan klik kanan untuk membatalkan perintah atau melihat opsi. Yang aku bilang tadi, kalau misalnya kita nggak sengaja, itu klik kanan aja dia bakal kembali seperti semula. Terus selain shortcut yang ada di sini, itu masih banyak shortcut lainnya. Yang mungkin teman-teman nggak sengaja menekan apa gitu. Misalnya teman-teman nggak sengaja menekan H, kok objeknya hilang, kehapus gimana gitu. Tapi sebenarnya itu nggak hilang, dia cuma hide di sini. Shortcutnya untuk kembalikannya itu tekan Alt H. Atau di sini juga bisa kan ada tombol mata kayak di Photoshop. Tuh. Berikutnya ada modifier. Jadi modifier ini biasanya digunakan untuk mempermudah dalam proses modeling ataupun animating. Beberapa modifier yang biasa digunakan dalam modeling itu ada array, bevel, boolean, mirror, solidify, sama subdivision surface. Itu yang paling sering aku gunakan. Eh, Tanpa modifier kita bisa aja membentuk sesuatu modeling. Misalnya aku mau buat anggaplah sebuah gelas. Dan teknik modeling itu ada macam-macam tergantung orangnya sendiri mau pakai teknik yang mana. Gelas itu biasanya bentuk awalnya itu sebuah silinder kan. Jadi aku coba pakai silinder, terus masuk edit mode, Ctrl R buat loopcut. Ini kita perbanyak, kita scroll kira-kira segini lah. Terus klik kanan biar dia di tengah. Kemudian double klik di bawah ini biar dia keseleksi semua garisnya. Nih, double klik. Lalu di sini ada namanya proportional editing. Itu kita aktifkan, terus kita tekan S. Nah, jadi fungsi dari proportional editing ini, kalau aku nonaktifkan, kita tekan S, dia um, hanya mempengaruhi titik atau garis yang kita seleksi aja. Tapi kalau kita aktifkan, tekan S, dia bakal mempengaruhi yang lainnya. Ini besar kecilnya bisa diatur dengan scroll. Itu kira-kira
kira-kira segini aja. Terus di sini S ya, kira-kira begitu aja ya. Terus kalau mau buat gelas itu kan tidak ada ininya, kosong ya, berarti kita hapus, tekan X, terus face. Nah, lalu kita coba modifier. Kita coba namanya itu solidify. Kita coba, ini kan kalau dibilang gelas juga terlalu tipis ya. Jadi kita coba solidify untuk mempertebal. Itu, nah ini buat nebelin. Dikira-kira aja, terserah teman-teman mau tebalnya seberapa tebal. Tapi kan masih kayak patah-patah. Ya, ada nggak sih gelas yang patah-patah kayak gini? Itu kita tambah modifiernya dengan subdivision surface. Nah, jadi dia terlihat lebih halus karena dia menambah garis di sini, menambah vertex, menambah edge. Ini bisa kita tambah viewportnya, kita tambah jadi 2, jadi garisnya itu semakin banyak, makin halus, makin banyak, makin halus. Tapi aku sarankan jangan terlalu banyak, karena semakin banyak maka semakin berat juga nanti di laptopnya. Jadi cukup 2 aja. Terus ini kan kayak ya kalau nggak dibanyakin gimana biar halus gitu ya. Sebenarnya nggak harus nggak harus banyak biar terlihat halus. Itu kalian klik kanan, ada namanya set smooth. Nah, maka permukaannya jadi terlihat halus. Kalau misalnya kurang tebal boleh ditebelin lagi. Ya, pokoknya atur-atur aja ini. Banyak pengaturannya, bisa dicoba-coba sendiri. Itu kan itu tadi buat solidify dengan subdivision surface. Terus gimana dengan mirror, boolean? Ini kita coba geser dulu. G, Y. Tekan G, tekan Y. Misalnya aku mau buat meja. Tekan Shift A, cube. Terus meja kan nggak mungkin setebal ini ya. Jadi kita S, Z, kira-kira aja. Terus tekan S lagi. Maaf. Jadi misalnya kita mau skala, tapi kalau ditekan S doang, dia skalanya itu semua sumbu X, Y, Z, dia bakal membesar. Kita maunya skalanya tuh di sumbu X dan sumbu Y aja. Berarti tekan S, tekan Shift Z. Jadi dia nggak akan ngeskala di sumbu Z. Misal aku mejanya nggak mau kotak, misalnya mau lonjong, persegi panjang, terus estek. Nah, dan masuk ke edit mode, kita tambah lagi cube, kita buat kakinya. Oh, ininya matiin dulu ya, proportional editingnya, karena bakal ngaruh. S, ini kita hapus dulu, masuk object mode, terus ini dihapus. Terus masuk edit mode lagi, tekan tab, atau di sini object mode dan edit mode-nya. Ini kan nggak kelihatan ya, disinilah kita butuh wireframe biar kelihatan. Kalau di solid kan nggak begitu kelihatan. Terus ini tekan G, kita taruh di sini. Lalu, oh ya teman-teman, ini bisa di jendelanya bisa kita ubah. Di pojok atas kanan, atau bisa juga di kiri atau di bawah juga bisa.
Itu bisa kita belah, kita belah ini jendelanya. Nah, ini kalau tampilannya dari samping. Coba tampilannya dari atas. Jadi kita bisa melihat, misal kita kita kira ini udah di pojok gitu. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari atas itu bukan di pojok. Kita maunya di pojok kiri, tapi di atas bakal lebih kelihatan kalau ini ternyata masih di tengah. Kita tekan G, kita maunya di pojok. Terus ini seleksi. Seleksi yang di bawah terus tekan G, kan ini kan nggak lurus ya, tekan Z buat dia cuma di sumbu Z. Nah, sekarang kita butuh duplikat ini, duplikat ke setiap sisinya. Ini kalau misalnya nggak butuh lagi, boleh di sini klik kanan, join area. Ini ada panah, klik ke sini. Disinilah kita butuh mirror. Tapi pertama kita harus hapus dulu. Balik ke solid, terus Ctrl R, arahkan di sini kan nggak ada ya, arahkan ke sini biar dia muncul, Ctrl R tadi, terus klik kanan biar dia di tengah, dan ini, nah inilah salah satu fungsinya toggle X-ray. Ini jadi kita, misal ini nggak aku aktifkan, aku mau seleksi ini, tapi itu bagian bawahnya nggak keseleksi, ini nggak keseleksi, dia cuma menyeleksi apa yang terlihat di workspace-nya. Karena ini titik ini nggak kelihatan, dia nggak keseleksi. Sekarang kita aktifkan, terus kita seleksi, dan ini semuanya bisa keseleksi. Aku mau hapus bagian yang ini, tekan X, face. Modifiernya ditambah jadi mirror. Kenapa nggak ada yang terjadi? Karena kita salah sumbu. X harusnya di X. Nah, tapi kita cuma dua nih. Dia cuma mirror ke sumbu Y aja. Kita maunya dia ke sumbu X juga, misalnya. Jadi, Ctrl R lagi, klik kanan, terus ini kita hapus lagi. Kita hapus space. Terus ini kita aktifkan yang X, maka dia sudah ada 4 kaki yang sama ukurannya. Itulah fungsi dari mirror, modifier mirror. Kita matikan. Terus ada namanya boolean. Boolean itu, ini kita apply aja. Dan kalau udah di-apply, kita bisa ngedit sisinya. Kalau misal aku belum apply, aku cuma bisa ngedit yang bagian ini doang. Yang bagian seperempat ini aja yang bisa diedit. Yang ini nggak bisa, karena ini merupakan hasil mirrornya. Di-apply dulu, masuk ke object mode dulu, di-apply. Dan kalau kita masuk ke edit mode, itu udah bisa kita edit sisi-sisi yang lainnya. Terus ada yang namanya tadi boolean ya. Misalkan aku mau nambah objeknya silinder. Biarin aja di sini, misalnya aku mau buat meja ini bolong. Bolongnya itu sesuai silinder ini. Maka mejanya diseleksi, add modifier, boolean, terus objeknya pilih silinder. Ini difference, pilihnya difference, terus apply. Terus ininya dihapus aja, maka mejanya akan bolong. Itu kan boolean. Itu ada pilihannya difference, intersect, union. Union ini untuk menggabungkan, intersect untuk memilih apa yang disenggolnya itu saja yang dipilihnya. Lanjut,
ke bevel. Bevel ini sebenarnya udah aku jelaskan yang tadi. Ini aku pindahin dulu ke sana. Bevel itu sama dengan yang udah ada yang aku jelaskan tadi. Masuk ke tab, Ctrl B. Ini bevel. Sebenarnya sama aja sih. Cuma itu cara cepatnya pakai shortcut. Nah, sama kan ini offsetnya. Pokoknya pengaturannya ada di sini. Segmennya intinya sama. Terus ada array. Array ini ya array. Misal, ini aku udah tambahkan array. Aku mau buat misalnya ada 3, 4, 5, dia bakal bertambah. Dan ini gampang gitu. Jadi ingin buat objek yang sama, tapi bisa diperbanyak. Ini berguna kalau misalnya kalian mau buat tangga. Misalnya kalian mau buat tangga, atau mau buat pagar, mau buat atap, itu pakai array. Aku pernah buat juga yang ini. Nah ini, tangganya. Tangga ini aku buat dengan array. Terus pagarnya, terus atapnya juga aku buat dengan array. Ini pagar-pagar di sini aku buat dengan array. Jadi kita nggak perlu bikin satu-satu, tapi cukup dengan array. Misal aku mau buat pagar contohnya. S, Shift Z. Ini yang sederhana aja. Terus Shift A, Cube. S lagi. S, SX, G, Z. Ini atur aja jaraknya. Nah, itu contohnya kalau mau buat pagar. Misalnya aku mau buat UV sphere, terus image. Misal aku mau buat blok. Nah, jadi kayak Minecraft gitu. Bisa kita atur mau 5, mau 6. Tapi semakin banyak tentunya resikonya semakin berat. Jadi ya itu banyak modifiernya, tapi silakan dicoba. Dan oh ya, satu lagi, misal aku mau buat ada yang bagus juga, jadi nggak semua objek itu harus kita buat manual dari awal satu-satu karena udah ada modifier. Aku misalnya mau buat ocean. Nah, ini aku geser dulu. Nah, ocean ini ya ocean gitu. Dan bisa kita buat animasinya. Nah, ini bisa kita buat animasinya. Misal aku tekan I, misal aku mau buat sampai sini, aku tekan I lagi. Maka dia bisa bergerak. Itu buat kalau membuat laut. Tapi
sangat tidak aku rekomendasikan kalau ini mau dimasukin ke Unity. Sangat tidak direkomendasikan. Karena, oke. Kenapa? Karena sebentar, animasinya itu cuma ada dari frame 0 ke frame 180 itu cuma ada dua dua keyframe. Ini istilahnya keyframe. Sedangkan selama rentang ini dia bergerak banyak. Berapa kali dia itu gerakannya sangat banyak sebenarnya, tapi di sini cuma ada dua karena aku cuma mengatur timernya. Dan itu di Unity nggak akan kebaca animasinya. Sebenarnya bisa bisa memasukkan uh, animasi ini ke dalam Unity, tapi caranya agak ribet. Nah, dan aku sendiri udah lupa caranya gimana. Pokoknya modifier untuk animasi kayak code, collision, ini buat ledakan, ocean, partikel, fluid, soft body itu tidak aku rekomendasikan, sangat tidak dianjurkan untuk masukin ke Unity. Kecuali kalau emang niat banget, emang butuh banget. Itu cari tahu sendiri caranya, karena aku udah lupa sebenarnya. Kita lanjut ke texturing. Texturing adalah proses pemberian gambar tertentu pada permukaan objek agar terkesan realistis. Texturing juga bisa diartikan sebagai proses pemberian karakteristik permukaan pada objek. Jadi intinya texturing itu bisa dibilang pewarnaan pada objek atau pemberian tekstur pada objek. Uh, kita langsung coba. Tadi aku udah buat kelas. Ini kalau misalnya kita mau pindahkan ke 3D cursor, itu Shift S, terus Selection to Cursor. Maka dia bakal ke 3D cursor. Nah ini kan belum berwarna ya. Misal kita mau kasih warna, di sini di bawah ada material. Klik new. Kita misalnya mau kasih warna agak kekuningan atau sesuai dengan PPT-nya. Itu, nah ini kita kasih kuning misalnya. Itu nggak kelihatan ya, karena kita masih di solid. Coba kita pindahkan ke material. Nah itu baru kelihatan warnanya. Terus gimana caranya biar kita ngasih warna di tengah ini? Masuk ke edit mode, tekan tab atau di sini edit mode. Terus seleksi bagian atas, bisa double klik, jadi ke seleksi sekelilingnya. Terus shift, double klik. Misal aku mau kasih warna, ini tambah lagi new warna merah. Di bawah base colornya kita ganti jadi merah. Terus kok nggak berubah? Ya karena kita harus, ini kan warna pertama ya, dan untuk warna kedua, kalau warna pertama tadi emang kita nggak perlu, dia otomatis langsung terwarnai. Tapi untuk warna kedua kita harus tekan assign, baru dia muncul warnanya. Terus misal kita mau buat di bawahnya itu warna coklat, jadi shift double klik, itu tambah, terus new coklat, kita ubah coklat. Terus assign. Lalu kalau misalnya mau buat yang seperti ini tekstur bukan diwarnain. Itu
Eh, berarti semuanya ya? Atau misalnya cuma mau sebagian doang nih? Ini kita buat aktifkan biar bisa seleksi semua, biar bisa ke seleksi sampai ke belakang. Ini kita tambah kayu. Terus di sini kita tekan yang ini sebelah kanan, match texture. Ini kita agak geser biar kelihatan, tekan open. Dan aku udah punya teksturnya di sini. Aku udah punya tekstur pohon. Terus kita tekan assign, maka dia muncul. Oh, ini bisa diatur juga di UV editing. Nah, biar kelihatan lagi warnanya, kita tekan lagi buat material. Dan ini kita tekan A. Mouse-nya arahkan dulu ke sini, tekan A. Oh, oh iya benar. Tekan A, terus S. Nah, itu kita bisa ngatur um, kalau kecil, kita kecilkan ininya, maka di sebelah kanan itu kelihatan membesar. Pokoknya bisa kita atur aja, mau semana ukurannya. Kalau udah, balik lagi ke layout. Dan ya, inilah hasilnya. Oke, selanjutnya kita coba lanjut ke rigging. Rigging atau penulangan adalah pemberian struktur tulang pada objek yang nantinya objek tersebut dapat digerakkan melalui tulang tersebut. Jadi, agar kita bisa menggerakkan, misalnya mau menggerakkan tangan ini, misalnya dia mau melambai atau mau berjalan, itu sebelumnya harus kita beri tulang dulu yang biru-biru ini. Kemudian, objek yang diberi tulang itu tidak harus manusia atau hewan, tapi bisa juga benda mati, tergantung kebutuhan. Misalkan untuk benda mati, misalnya pohon, kalian mau menggerakkan dahan pohon, dan itu buat menggerakkannya bisa pakai tulang atau rigging. Terus kita coba uh, waktu itu di PPT sebelumnya kan ada, kalian udah mendownload CEO bukan karakter CEO. Sekarang uh, coba kita masukkan lagi karakter CEO itu ke Blender. Itu file import FBX. Terus waktu itu kalian nyimpannya ada di mana? Kalau aku, kalau aku nyimpannya di sini, itu import FBX. Ini hmm, ini materialnya kayak gini karena materialnya lagi hilang, bisa dibilang hilang. Itu dihapus aja. Terus ini kan udah ada tulangnya ya. Coba ini dihapus. Delete keyframe. Ini masuk ke, nggak langsung hapus aja. Jadi tadi itu seleksi tulangnya, tulangnya itu yang ini. Seleksi terus tekan delete. Ntar dia bakal kembali ke posisi semula. Istilahnya itu tipos.
Jadi ketika karakter itu merentangkan tangannya, itu di pose itu posisi yang ideal untuk melakukan rigging. Terus di bagian sini modifiernya kita hapus dulu. Di bagian ini juga, ini kan masih ada sisa-sisa bondnya, kita hapus semuanya. Delete all group. Nah udah. Sekarang agar tulangnya lurus, ini kita fokus ke arahnya itu ke depan, biar bagus. Ini juga kalau misalnya masih perspektif, ubah ke ortografik dulu. Kemudian jika udah, tekan Shift A, armature. Sini ada single bond. Terus single bond ini kita tarik, kita geser ke atas, tekan G, Z. Nah dia nggak kelihatan kan? Itu nggak kelihatan. Ini biar kelihatan, di bagian sini kita cari in front. Nah, jadi dia kelihatan kayak tembus pandang gitu. Jadi tulang ini sebenarnya ada di dalam, tapi karena kita tekan in front jadi kelihatan. Terus S, masuk ke edit mode, tekan tab atau edit mode di sini. Terus kita harus memberikan tulang ke seluruh bagian tubuhnya. Tekan yang ujung ini, terus tekan E, tekan Z, terus E, Z lagi, E, Z. Kalau misalnya kurang pas, tekan G, terus Z, E, Z. Ini untuk lehernya. Terus tekan shift, klik kanan. Shift klik kanan ini untuk memindahkan 3D cursor. Shift klik kanan di sini, terus shift A, dan akan muncul tulang. Ini kita kecilin, tekan S, terus tekan G, R, G. Ini kita taruh di pundaknya. Tekan yang ujungnya ini, terus tekan G, kita cocokin. Terus tekan E, nggak perlu tekan Z karena kita emang menyesuaikan posisi lengannya. Tekan E, tekan E lagi. Nah, ini kan nggak lurus ya. Terus eh, sebenarnya posisi tulangnya ini tuh harusnya ada di sini dan kita harusnya bikin jarinya kita bikin. Harusnya kita bikin jarinya, tapi untuk sekarang aku menjelaskannya buat yang dasar aja, biar nggak ribet dan biar mudah juga nanti pas animasinya. Tapi kalau teman-teman mau sampai ke jari-jarinya dikasih rigging, ya boleh dicoba sendiri. Nah, sekarang ini nggak lurus. Kita buka jendelanya, terus ini kita atur, tekan Z, tekan huruf Z di sini. Jadi kelihatan dari atas. Sedangkan yang ini kita tetap fokus ke depan. Ini kita atur G, GY kalau mau lurus. GY, GY, atau tekan G juga nggak masalah sih. Kalau kayaknya udah lurus, kita lanjut. Oh ya,
Ini tulang yang ini dengan tulang ini nggak tersambung. Kalau teman-teman lihat itu nggak tersambung. Nah, jadi buat nyambungin ini dengan ini, pertama klik tulang yang ini, terus klik yang ini, terus tekan Ctrl P, keep offset. Kenapa keep offset? Karena kalau Ctrl P connected, itu dia bakal connect ke ini, ke tulang lehernya. Jadi karena aku nggak mau dia nyambung ke tulang leher ini, jadi tekan P, keep offset. Lanjut, ini kita ubah tampilannya samping, nggak kelihatan. Ini kita sembunyiin dulu yang objek-objek tidak penting, baru kelihatan. Ini tulang lehernya harusnya agak ke sini, agak miring. Terus tekan E buat kepala. Untuk saat ini aku nggak buat tulang mulutnya dulu, jadi dia masih belum bisa bicara, belum bisa ngomong. Sama tulang matanya juga nggak aku buat dulu karena itu emang ribet. Untuk bagian wajah itu riggingnya emang ribet. Terus lanjut ke bawah. Sini kita tekan shift, klik kanan untuk memindahkan 3D cursor. Terus tekan shift A, S, R, G, kira-kira di sini. Terus ini G, E, tekan E. Terus ini tekan E lagi untuk kakinya. Dan ini kita sesuaikan, tekan shift, seleksi, tekan G, Y. Ini juga kita sesuaikan lagi, tekan G. Ini G. Terus ini kalau mau dibuat lebih detail bisa sih. G, tekan E. Jadi dia bisa bergerak, ujung kakinya bisa bergerak. Nah, terus tulang ini dengan tulang ini belum tersambung, kita sambungkan. Yang pertama itu harus, yang pertama kali kita klik itu harus tulang anaknya gitu. Ini dulu kita seleksi, terus shift, klik ini, Ctrl P, keep offset. Nah, kita udah berhasil membuat setengah bagian tubuh. Dan untuk membuat bagian yang lain, kita bisa ada dua cara. Kita langsung aja deh. Cara gampang apa cara susah ya? Ya udah. Ini kita kasih nama dulu. Pokoknya bagian tulang di sebelah kanan, sebelah kiri ya. Pokoknya bagian ini kita kasih nama. F. Tekan F2, bone 5, terus ini kena tulang bagian kiri kita tambah L. Ini juga tekan F2, titik L, dot L. Ini juga F2, tambahkan dot L, F2, nah, terus seleksi semua tulang yang ada di sebelah kiri ini, tekan F3, simetris, nih,
simetris. Nanti dia otomatis akan membuat tulang bagian kanannya. Dan ini kalau kita lihat namanya, itu otomatis berubah jadi .r. Selanjutnya, sekarang penulangan ini udah selesai. Selanjutnya tapi kalau kita masuk ke pose mode, tekan R. Nah, tekan R, objeknya itu masih belum nempel, jadi yang bergerak itu baru tulangnya. Objeknya, karakternya masih belum nempel ke tulang. Gimana caranya? Kita balik ke object mode, seleksi yang pertama itu seleksi dulu karakternya, kemudian seleksi tulangnya, terus Ctrl P. With automatic weight. Nah, sekarang masuk ke pose move. Ini harusnya udah bisa. Jadi kakinya udah bisa bergerak mengikuti tulangnya. Tapi ini gerakannya satu-satu ya. Gerakannya masih satu-satu. Cuma kalau yang ini, nah ini aku riggingnya itu udah pakai inverse kinematic. Misalkan ini aku juga riggingnya udah sampai ke jari-jarinya. Dan kalau aku gerakkan tulang yang ini, aku tekan G, itu tulang tangannya itu ikut mengikuti. Yang kaki juga. Aku tekan G itu beberapa tulang langsung ikut bergerak. Beda dengan ini, aku tekan G itu nggak bisa. Kenapa itu ada namanya inverse kinematic. Nih, jadi itu rigging lanjutan namanya inverse kinematic. Mungkin teman-teman bisa cari, coba pelajari sendiri. Kemudian ada juga namanya set key. Itu kalau kalian mau buat karakternya bisa berkedip atau kalian mau buat karakternya itu bisa tersenyum atau marah, itu pakai namanya set key. Kemudian wake pen. Wake pen ini penting juga buat kelanjutan set key ini. Pokoknya itu rigging lanjutan. Dan yang sebelumnya juga, ini texturing ada namanya UV mapping. UV mapping itu seperti ini. Nah, ini UV mapping, UV editing. Ini objeknya udah kompleks ya. Nah, ini yang namanya UV mapping. Kalian menempatkan wajah misalnya. Wajah, mulut itu ada di sini. Terus misalkan ini dasi ya. Nah, dasinya itu kan warna merah. Dan ini adalah dasinya. Ini dasinya, kalau misalnya kalian pindahin, maka dasinya warna hitam. Itu namanya UV mapping, pengaturan seperti ini. Pokoknya pengaturan UV. Pengaturan tekstur materialnya jadi lebih agak rumit sih. Jadi mungkin kalau tertarik bisa dipelajari sendiri. Itu buat texturing. Ya, pokoknya banyak sih.
terus shading juga naruh. Kita lanjut dulu. Ya pokoknya rigging intinya seperti inilah. Dan kalau ini kan udah bergerak ya, kalau kalian mau membalikkan keadaan seperti semula, tekan A, seleksi semuanya, terus tekan Alt G dan Alt R, dan dia bakal balik ke posisi semula. Oh ya, dan satu lagi teman-teman, kalau misalnya nggak mau ribet, ada cara lain yang lebih mudah. Ini misal aku geser dulu deh. Itu ada di sini edit, edit preferences. Terus kalian cari di sini namanya ini kalian checklist. Kalau belum di checklist, rigging regify itu kalian checklist. Terus di bawah ini save preferences. Kemudian kalian tekan shift A. Nanti bakal ada human, animal, sama basic. Misalkan human, itu langsung udah ada riggingnya. Jadi kalian tinggal ngepasin aja di kira-kira posisinya semana. Itu tinggal masuk edit mode. Dan ini tinggal dipasin aja, entah itu mungkin ketinggian atau gimana. Bisa dirotasi misalnya kalau dia masih belum cocok, dibesarin, dikecilin. Dan ini dihapus aja sih, yang bagian wajah ini dihapus aja karena untuk rigging sederhana emang kita nggak butuh, dan aku jarang pakai rigging wajah. Dan semakin banyak riggingnya, itu juga bisa semakin berat buat laptopnya atau buat komputer. Itu kan udah rigging otomatis di Blender. Ada juga rigging otomatis di Mixamo. Kalian bisa cari Mixamo di browser, cari Mixamo, kalian bisa rigging otomatis di sana. Itu boleh dicari sendiri caranya. Gampang banget pokoknya. Cuma ini biar tahu aja sih dasar rigging itu gimana. Kalau soalnya di Mixamo sendiri atau di Blender, ya pokoknya di Mixamo, itu riggingnya benar-benar terbatas. Dia nggak ada rigging wajahnya. Dan nggak bisa rigging apa ya namanya, inverse kinematicsnya juga nggak bisa. Dan kalau mau rigging benda lain selain karakter manusia, di Mixamo juga nggak bisa. Jadi setidaknya kalian tahu dasar untuk rigging. Kita lanjut ke animating. Animating adalah suatu proses di mana animator menggerakkan suatu objek atau karakter secara digital sesuai dengan yang diharapkan. Jadi intinya animating itu ya membuat animasi atau menggerakkan objek atau karakter. Caranya, kita masuk ke seleksi dulu. Kalau misalnya ini kita seleksi objeknya, itu nggak akan ada namanya pose mode. Jadi kita seleksi ulang ya, kemudian masuk ke pose mode. Nah, di sini baru misalnya kita mau buat dia posisinya tegak dulu. Tekan R, ya diatur-atur. Kalau misalnya kalian ingin ini sama nih, pengen ini kan tangan sebelah kiri, pengen sama dengan yang bagian kanannya. Seleksi aja, itu Ctrl C, Ctrl Shift P. Jadi dia otomatis mengikuti. Kenapa bisa kayak gitu? Karena sebelumnya kita udah kasih nama ini L. Ini L dan ini R. Terus ini juga
atau emang mau sengaja dia buat gayanya kayak gitu, terserah sih. Dan ini tekan A, tekan I. Kita pilih lokasi dan rotasi. Jadi I itu apa? I itu menandakan untuk membuat keyframe, insert keyframe. Ini lokasi rotasi scaling, lockroad ini lokasi rotasi. Nah, nanti akan muncul di sini ada keyframe 0. Terus ini kita aktifkan aja. Ketika ketika ini tidak kita aktifkan, misalnya kita di frame 32 maunya tangannya seperti ini. Itu ketika kita geser, dia bakal balik lagi. Jadi kita aktifkan dan ketika kita rotasi, keyframe-nya otomatis muncul dan dia membuat animasi. Nah, udah jadi. Jadi begitulah cara pembuatan animasi. Tinggal bagaimana kalian membuat animasi itu terlihat bagus. Sebenarnya itu nggak masuk ke TI sebenarnya. Itu lebih ke cara pembuatan animasi yang baik, mengikuti 12 prinsip animasi. Tapi ya udah kita coba aja. Kalau dia mau ngangkat tangan deh. Berarti tekan R. Anggap aja lah. Aku bingung sih mau buat animasi apa. Dan ini kan sebenarnya aku lebih suka dropship. Ini coba kalian ke pojok di sini, terus klik tahan. Nah, oh salah. Balikin lagi deh. Di bagian bawah sini berarti. Nah, ini kita ganti jadi dropship. Dropship dan ini kita ganti jadi action editor. Nah, itu ada banyak. Ini kita ganti namanya jadi angkat tangan misalnya. Terus aku pingin ngebalikin lagi ke posisi semula, itu tinggal copy, Ctrl C, terus Ctrl V. Tapi yang kembali itu dia cuma, kalau kalian lihat, yang bergerak itu cuma tulang yang paling ujung. Terus gimana biar semua tulangnya kembali ke posisi awal? Berarti di sini arahkan posisi mouse-nya ke sini, terus tekan A, itu, dan di bagian bawah tekan, karena ininya ada di frame 120, jadi kita tekan C, tekan V. Saat tekan V, dia akan mempaste ke frame 120 karena ininya ada di 120. Nah, jadi udah kembali seperti semua apa ya, kurang lebih seperti itu. Dan
Kalau misalnya ada di frame 0, terus kalian tekan A buat seleksi semuanya, kalian tekan S. Jadi fungsi dari S itu nggak cuma buat modeling atau buat rigging, tapi bisa juga buat keyframe. Tekan S, misal segini. Terus kalian tekan space bar buat jalanin animasinya. Dan animasinya bakal lebih cepat. Bisa jadi kalau misalnya kalian rasa terlalu cepat, ya dilambatin aja. Tapi harus balik ke frame 0. Karena kalau misalnya di frame 30, itu pusat dari skalanya di frame 30. Coba kalian tekan S, jadi skalanya justru dia ke frame yang negatif. Ctrl Z. Jadi pastikan dia di frame 0 terus skala. Maka pusat skalanya itu ada di 0. Kita perpanjang dan dia gerakannya bakal lambat. Kayak gitu. Ctrl Z. Selanjutnya, ini kan angkat tangan. Misalkan kalian mau tambah namanya itu mengangguk misalnya. Ini kita karena nggak butuh ini, kita hapus aja. Misal di frame 20, kita mau kepalanya tuh mengangguk. Tekan R. Oh ini kenapa ini rambutnya ya, kenapa rambutnya nggak ikut dengan bone ini, karena jadi bone itu seperti magnet, dan mungkin karena posisinya terlalu jauh atau gimana, si rambutnya ini nggak ikut dengan bone ini. Itu bisa diperbaiki dengan weight painting. uh, Weight painting itu nama bone-nya kan bone 009. Kita cari di sini, ya udah kita coba perbaiki dulu. Ini di bagian ini kita cari bone 009. Nah ini. Terus masuk ke edit mode. Ini masuk ke weight paint. Dan ini kebetulan udah draw ya. Emang harus draw sih. Karena kita mau menambahkan. Ini kita klik aja. Kita klik. Jangan sampai kena yang lain ya, karena jadi kan aku seleksi bone 9. Bone 9 ini bone pada kepala. Semakin merah, berarti dia semakin kuat magnetnya. Semakin kuat pengaruhnya terhadap bone. Dan semakin kuning, hijau, terus biru, berarti yang biru-biru ini tidak terkena pengaruh dari magnet si bone kepala ini. Nah, kayaknya udah ya. Anggaplah sudah. Ya, anggaplah udah. Ini kembali lagi ke object mode. Terus seleksi tulangnya, kita kembali ke pose mode. Jadi rambutnya udah kembali, udah mengikuti tulang. Ini mengganggu. Terus misal di frame 40, dia kembali lagi ke kepalanya. Nah ini kenapa kayak tuh, kalau teman-teman lihat dagunya kayak gitu.
kayak, nah kan kayak aneh ya, itu karena weaken-nya. Eh, karena ininya warnanya kuning, jadi dia tidak begitu terpengaruh. Coba kalau warnanya merah, nah tapi nggak usah deh, itu ntar aja teman-teman mungkin bisa pelajari sendiri. Nah terus kita pingin dia tuh ngangguknya tuh nggak cuma satu kali, inginnya 2 kali misalnya. Kita seleksi lagi, ini, terus kita copy paste, Ctrl C, Ctrl V. Pindahkan misalnya mau berapa kali dia mengangguk, Ctrl C, Ctrl V. Dia udah ngangguk berapa kali. Kalau misalnya terlalu lambat, ya kayak tadi, tekan A, tekan S. Kalau misalnya terlalu lambat, biar dicepetin. Ya tapi itu tergantung teman-teman, animasinya kayak aneh gitu ya. Ya pokoknya disesuaikan aja menurut teman-teman animasinya biar bagus. Nah sekarang kita udah punya mengangguk sama angkat tangan. Ini kenapa ada armatur ini bicara? Itu karena sebelum kita rigging tadi kan kita hapus ya. Dan itu bekas animasi yang lain. Ya pokoknya abaikan aja. Terus kita udah punya 2 animasi, mengangguk sama angkat tangan. Dan ini kita bisa langsung ekspor ke Unity. Kan animating ya. Oh iya, untuk lanjutannya itu ada Graph Editor. Graph Editor itu kita coba uh, kita coba buka lagi. Nah, ini ada namanya Graph Editor. Dan ini nih grafik. Kalian bisa menganimasikannya melalui grafik. Ini dan sebenarnya cukup pusing sih. Aku sendiri agak pusing. Misal ini kalian gerakin G. Kalian bisa menggerakkan animasinya ini dengan grafik. Ini untuk tingkat lanjutan. Lanjut ke ekspor ke Unity. Jadi gimana caranya ekspor ke Unity itu bisa tekan file export FBX atau file export wavefront. Di sini file export ke FBX. Misal kalian mau nyimpan animasinya ini di mana? Misal kalian mau nyimpan di folder 3D, tapi terserah mau nyimpan di mana, terus tinggal tekan export, ntar dia bakal kesimpan sebagai FBX. Terus kalau udah diekspor ke FBX atau OBJ, itu nanti filenya itu tinggal drag dan drop ke tab di Unity, ke tab project di Unity sama seperti project sebelumnya. Pertemuan sebelumnya itu kan pertemuan 4. Pokoknya sama intinya, tinggal drag dan drop ke Unity. Ini kan, dan ini sebagai FBX atau OBJ. Sebenarnya Unity juga bisa membaca file Blender. Jadi nggak perlu diekspor ke FBX atau OBJ, bisa langsung drag drop file Blendernya ke Unity. Tapi
Yang dari pengalaman aku, file Blender itu kayak agak susah kebacanya, agak berat aja gitu pas masukin ke Unity. Jadi saran aku mending ekspor ke FBX atau OBJ. Lanjut, berikut adalah channel rekomendasi buat belajar Blender. Itu ada Dodi Priatmono itu channelnya berbahasa Indonesia, dan dari awal uh, aku belajar Blender dari awal-awal itu sampai sekarang itu masih di channelnya Dodi Priatmono. Terus ada Blender Guru, yang ini bahasa Inggris, yang tiga ini bahasa Inggris. Si Gigi dan si Cookie. Dan jangan lupa ada tugas, yang mana tugasnya ini benar-benar tugas yang benar-benar emang harus dikerjakan. Buatlah minimal 2 aset 3D yang dibutuhkan dalam proyek masing-masing kelompok beserta langkah-langkahnya. Deadline 29 Maret 2020 pukul 23.59. Kumpulkan nanti ketika PPT ini diupload nanti udah ada linknya. Pokoknya tunggu aja. Dan format pengumpulannya itu kelas, nama kelompok, .pdf. Baiklah, sekian materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.